Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat atau sering disebut RIS. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah menjadi negara federal pada masa Indonesia menjadi negara federal ini berlangsung dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pada masa ini adalah Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kemudian Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh Wakil Presiden berdasarkan Konstitusi RIS. Jadi jika Presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab mengenai pemerintahan sepenuhnya yaitu Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yaitu di mana Kabinet akan bertanggung jawab kepada Parlemen, dan jika pertanggungjawaban Kabinet ini tidak diterima oleh Parlemen, maka Kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga negara, yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MA, Mahkamah Agung, dan juga Dewan Pengawas Keuangan atau DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih sekitar 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem negara kesatuan. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini ada setidaknya ada 3, yaitu terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan pemberontakan besar, yaitu seperti contohnya yang pertama ada gerakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang terjadi di Bandung, yaitu tujuannya mempertahankan Indonesia menjadi negara yang berbentuk federal dan tidak mau bergabung dengan Indonesia. Kemudian ada juga pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, yaitu mantan perwira KNIL, yang mereka melakukan perlawanan karena ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Kemudian yang terakhir ada gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumukil ini menolak terhadap pembentukan NKRI dan ingin merdeka dan melepaskan dirinya dari Republik Indonesia karena menganggap mereka memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk dapat berdiri sendiri. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.